kemudian sholat maghrib dan isya. Setelah itu ada kegiatan sekolah kimia, belajar bersama atau kajian kitab kuning, dan pada pukul 11 malam istirahat. Metode apa yang dilakukan kiai untuk membentuk akhlak yang baik di pondok pesantren itu? Yang pertama, pastinya tidak lepas dari kebiasaan dengan membiasakan santri akhlak baik kepada sesama teman, guru maupun tamu sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian diimbangi dengan memberikan suri tauladan atau contoh kepada para santri bagaimana cara berakhlak yang baik, dan disertai memberikan nasihat yang berfungsi serta bermotivasi. 6. Bagaimana hasil yang telah dicapai dalam pembentukan akhlak di pondok pesantren ini? Hasilnya bisa dikatakan 90% berhasil. Pendidikan akhlak ini, pondok pesantren ini bukan dari pelajaran, pendidikan, dan doa serta bisa lebih sopan, tawadhu baik kepada kedua orang tua, guru, tamu, dan hasil tersebut memang dipelajari dari kitab yang dipelajari dan juga dengan cara tausiah. Contoh, dulu awal masuk pondok pesantren, santri belum berakhlak baik. Ketika diimbau oleh orang tuanya, cara berbicaranya masih menggunakan bahasa Jawa kasar. Tetapi seiring berjalannya waktu dan diberi ilmu serta dibimbing oleh para ustaz dan ustazah, santri-santri tersebut bisa mengubah akhlak yang kurang bagus, seperti menggunakan bahasa Jawa halus atau bahasa Madura halus ketika berbicara dengan orang tuanya, lebih tawadhu, karena keberhasilan suatu pondok pesantren itu karena kiai atau pengasuhnya. Itu kerja atau tirakat, bukan kerja atau tirakat hanya mengajar saja, tetapi itu mendoakan untuk para santrinya. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan akhlak di pondok pesantren ini? Faktor pendukung yang paling utama yaitu guru, karena guru sebagai pembimbing sekaligus suri tauladan bagi santri agar dapat memotivasi para santri. Selain itu, lingkungan yang baik dan bersih juga menjadi faktor pendukung memberikan akhlak yang baik. Dengan lingkungan yang bersih, pastinya santri akan lebih nyaman untuk belajar. Maka dari itu, ketika ada santri yang melanggar peraturan bersihnya, yaitu membersihkan lingkungan sekitar, kemudian tersedia media, sarana dan prasarana, adanya kedisiplinan waktu dalam setiap kegiatan, serta ilmu-ilmu atau materi yang diberikan dan kesadaran pada diri santri. Faktor penghambat biasanya dari santri seperti melanggar aturan. Contoh, tidak boleh keluar dari pondok tanpa izin keamanan. Tetapi ada saja santri yang keluar tanpa izin, tidak boleh berjamaah dengan berbagai alasan, terlambat balikan pondok. Ada pun sanksi yang diberikan juga melanggar peraturan bumi paminggan, membersihkan kamar mandi, membersihkan sholat, menulis kalimat astagfirullahaladzim sebanyak 10 kali. Sekolah formal juga bisa dikatakan menghambat, karena di sekolah formal pasti laki-laki bercampur dengan perempuan, karena harapnya ini yang menjadi penghambat dan membentuk akhlak yang juga keberhasilan. Bagaimana peran kiai dalam pengajaran tasawuf di pondok pesantren ini? Peran kiai atau pengasuh yaitu dengan memberikan pengajaran tentang akhlak tasawuf, tetapi yang lebih penting mempelajari terlebih dahulu yaitu kiainya, supaya kiainya itu bertasawuf, karena bertasawuf itu berat sebab berkenaan dengan hati. Jika kiainya tidak bertasawuf, takutnya tidak ikhlas sehingga tidak mendapatkan pahala. Secara tadi
gimana Mbak Nani? 9. Amalan dan Bapak Pesantren di Pondok Pesantren ini akan terambah tasawuf. Iya. Sudah dibawa ya? Kemarin tak tanya kan itu makan kurikulum apa itu yang pakai apa itu ada telepon iya balik nama Farah ada 2 atau 3 itu loh. Farah siapa harus enggak kali akan oh iya Pak bener Farah ini lulus tahun 2022 ini terus untuk ijazahnya memang masih menunggu tahun depan ada Kegiatan di atas secara dalam merupakan pengajaran tasawuf dengan cara menunjukkan jiwa secara latih dan yang di bawah apa sih? Yang di bawah sekarang wes. Tapi yang asli berarti ya men. Gak ada fotokopiannya. Karena ini tempat foto sini aku kirim ya saya ya. Gak harus sekarang Pak. Nanti nggak apa-apa. Nanti nggak apa-apa.